Kaum muslimin yang berbahagia, suatu ketika Imam Al-Ghazali sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Kemudian Imam Al-Ghazali melontarkan 6 pertanyaan kepada murid-muridnya, yang mana 6 pertanyaan ini nasihat bagi kita, pembelajaran bagi kita untuk menjalani kehidupan yang sementara ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib hanya menjelaskan 3 saja dari 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Yang pertama, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Maka murid-muridnya menjawab, "Wahai guru, yang paling dekat dengan diri kita adalah orang tua. Wahai guru, yang paling dekat dengan diri kita adalah saudara-saudara kita. Wahai guru, yang paling dekat dengan diri kita adalah sahabat. Wahai guru, yang paling dekat dengan diri kita adalah tetangga-tetangga kita." Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, "Wahai murid-muridku, apa yang kalian jawab betul. Apa yang kalian jawab adalah benar. Akan tetapi bukan itu yang aku maksud. Ketahuilah wahai murid-muridku, yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Karena kematian itu adalah satu hal yang pasti akan terjadi pada setiap manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu tidak memandang umur. Bagaimana kata pepatah Minang, "Bumbang jatuh, kalapu jatuh, tua jatuh, ketik maningga, muda maningga, tua pun maningga." Kematian itu adalah rahasia Allah dan tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ada 3 rahasia kematian. Yang pertama, kita tidak tahu kapan kita akan dimatikan oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui. Apakah besok, apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kita akan dimatikan. Yang kedua, kita tidak tahu di mana kita akan dimatikan. Apakah di kampung kita atau di kampung orang lain? Tidak ada yang mengetahui. Yang ketiga, kita tidak tahu seperti apa kita akan dimatikan. Apakah sedang beribadah kepada Allah atau sebaliknya sedang melakukan perbuatan maksiat. Tidak ada yang mengetahui seperti apa kita akan dimatikan. Oleh karena itu kaum muslimin, kita yakin dan seyakin-yakinnya mati itu pasti akan datang. Maka persiapkan amal sebelum datang yang namanya kematian. Ingin kita akhir hayat kita kaum muslimin mati dalam kebaikan, sering-seringlah kita melakukan kebaikan. Ingin kita akhir hayat kita ini mati dalam keadaan berzikir kepada Allah, sering-seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, "Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang akhir perkataannya ketika ajal menjemput mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan pertanyaan yang kedua. "Wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh dengan kita di dunia ini?"
Maka murid-muridnya menjawab, yang paling jauh adalah matahari, yang paling jauh adalah bulan, yang paling jauh adalah bintang, yang paling jauh adalah planet-planet. Semua jawaban kalian benar, akan tetapi bukan itu yang aku maksud. Ketahuilah wahai murid-muridku, yang paling jauh dengan kita adalah waktu yang sudah berlalu. 1 detik saja waktu kita berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Waktu kita berlalu 1 detik saja kaum muslimin, itu lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Kita yang berumur 50 tahun, ada yang 40 tahun, 45 tahun, jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi untuk bisa kembali ke masa muda. Oleh karena itu kaum muslimin, selagi kita diberikan oleh Allah waktu, pergunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling ringan di atas dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling ringan adalah kapas, yang paling ringan adalah debu, yang paling ringan adalah daun-daunan. Kemudian apa kata Imam Al-Ghazali? Apa yang kalian jawab adalah benar. Akan tetapi ketahuilah murid-muridku, yang paling ringan di atas dunia adalah meninggalkan solat 5 waktu sehari semalam. Betapa banyak di antara kita dengan sengaja meninggalkan solat 5 waktu sehari semalam. Gara-gara kesibukan, gara-gara pekerjaan, dia tinggalkan solat. Kata ulama, barang siapa yang hidupnya ia gunakan untuk mencari harta, sibuk dengan pekerjaannya, tak obahnya mereka itu seperti binatang. Apa bedanya kita dengan binatang? Oleh karena itu kaum muslimin, peliharalah salat kita, jagalah salat kita, karena amalan nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baik pula lah amalan-amalan yang lainnya. Apabila salatnya bermasalah, maka amalan-amalan yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka daripada itu pergunakanlah waktu kita. Selagi badan sehat, selagi badan masih kuat, mari kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kerjakan salat sebelum kematian itu datang kepada kita. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.